Kasih. Apa itu kasih? Gue gak percaya sama yang namanya kasih. Semua omong kosong. Setiap bulan aku melihatnya yang sama-sama terus. Mall, salon, mall, salon. Ini apa ini? Itu kebutuhan anak-anak. Kebutuhannya Rina setiap bulan. Orang tua mengasihi anaknya karena memang kewajibannya. Tapi walaupun kewajiban, gak selamanya tuh mereka ngelakuin itu. Contohnya orang tua gue. Udah lama tuh gue gak ngerasain kasih dari mereka. Mereka aja hampir tiap hari berantem. Gue udah capek berharap bakalan ada kasih yang tulus di hidup gue. Gue pikir gue bisa dapat kasih itu dari sahabat-sahabat gue. Tapi ternyata apa yang gue dapat? Katanya sahabat selalu ada saat kita senang atau sedih. Mana? Yang ada malah bikin gue tambah terpuruk. Bahkan orang yang gue sayangi aja malah ngejahatin gue. Semakin gue mencari yang namanya kasih, semakin gue kecewa. Gak ada lagi yang namanya kasih. Gue udah gak percaya kalau masih ada kasih di dunia ini. Rin, sabar ya nak ya. Rina. Kamu yang sabar. Loh, pipi kamu kenapa? Tadi kamu dipukul papa? Anton, Ma. Anton? Kenapa Anton pukul kamu, Rin? Tadi Rina sama Anton berantem, Ma. Ma, Rina tuh sebenernya sayang sama Anton. Tapi kenapa dia jahat sama Rina, Ma? Kalau memang dia jahat, ya udah putusin aja. Masih banyak laki-laki yang baik. Mama sendiri. Kenapa Mama masih mau sama Papa? Papa kan jahat sama Mama. Papa tuh sebenarnya nggak seperti itu. Kamu juga tahu sendiri dulu Papa seperti apa. Papa yang Mama kenal itu adalah orang baik, Rin. Dia selalu ada untuk Mama. Memang akhir-akhir ini Papa lagi banyak masalah. Jadi Mama bisa mengerti kalau Papa suka kasar dan marah sama Mama. Sampai kapan Mama mau diem aja? Emang gak capek apa? Rina aja kesel liatnya. Mama tuh sebenarnya nggak diem aja, Rin. Setiap kali Papa bentak Mama, Mama tuh menahan diri untuk nggak bentak Papa balik. Setiap kali Papa pukul Mama, Mama juga nahan diri untuk nggak pukul Papa balik. Kenapa Mama gak bales? Kamu ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia loh yang punya inisiatif mengorbankan dirinya agar kita yang berdosa dimaafkan untuk hidup lebih baik. Kamu tahu apa alasannya? Itu karena Tuhan Yesus tidak mau kehilangan kita. Mama juga tidak mau kehilangan Papa.
Itu makanya Mama tidak balas balik Papa. Mama percaya suatu hari nanti Papa pasti berubah. Tapi yang penting perubahan itu harus dari diri kita dulu. Sekarang aku ngerti apa kata Mama. Sebelum kita mengubah orang lain, yang harus pertama kita ubah adalah hidup kita. Ketika kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, maka cepat atau lambat, orang itu akan berubah. Karena kasih itu tidak hanya terlihat di luar, namun juga masuk ke dalam hati. Mungkin prosesnya nggak instan, tapi percayalah bahwa kasih itu bekerja. Shalom warga kerajaan, melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Maka ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Wow. Raja itu mau fellowship dengan kita, saudara ya. Jadi saya juga mengajar tidak selalu classroom ataupun mimbar. Saya sering dengan anak-anak putra-putra rohani saya melalui makan-makan. Saya tiru Tuhan Yesus. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan the promise of the Father. Janji Bapa. Telah kamu dengar padaku, Yohanes membaptis dengan air. Truly baptized with water. Sesungguhnya. Tapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat itu dia berkata, aku jadikan kamu saksi yang berkuasa. Ya, karena soal kerajaan ini bukan soal debat teologi. Ya. Kerajaan tidak bisa dibangun dengan debat. Bahkan Rasul Paulus berkata ya bahwa segala macam perdebatan sia-sia, saudara ya. Dan firman Allah menunjukkan bahwa mereka harus diperlengkapi dengan dunamis, dengan kuasa mengadakan mujizat. Saksi itu bukan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi lebih dari itu adalah martus. Martir dalam bahasa Latin artinya saksi mata yang siap mati tentang kebenaran yang mereka alami. Ya, karena itu saudaraku, tanpa dibaptis dalam Roh Kudus, kita tidak bisa jadi perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Ini bukan stempel, ini bukan yaitu suatu stempel kekristenan, bukan sama sekali. Tetapi ini perlengkapan kerajaan, the kingdom power and the kingdom authority. Sebab kita membangun pemimpin yang punya nilai salt, spiritual, tapi punya authority karena hidup dalam kebenaran. Karena itu dia akan jadi leader, punya leadership dan akan jadi transformer di dalam masyarakat. Itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia berkata jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi. Lukas 24 mengatakan yaitu diberikan jubah ataupun endued with power, dikuasai, bukan lagi punya kuasa tapi dikuasai oleh kuasa itu. Karena itu nanti kita memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi tidak usah tunggu tanggal 23 ya, bulan ini nggak usah saudaraku. Now kita bisa menerima kuasa kerajaan itu. Tapi jangan gagal paham ya. Kita tidak mengabarkan agama Kristen.
kita extending the kingdom. Start from here. Mulai dari kita, keluarga kita, gereja, masyarakat kita. Dan mereka akan melihat kuasa Tuhan in action. Dalam hidup saya, tanpa power evangelism, tidak ada saudara orang percaya tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata pada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bimbang, sebab dia ada dalam penjara. Kita ingat, menyatakan kebenaran. Dia memberikan satu nasihat kepada Raja Herodes Agripa waktu itu. Tidak baik yang kau lakukan ini. Mengambil yaitu istri daripada saudaramu. Saudara, banyak manusia begitu sombong dan melakukan hal yang begitu bodoh. Akibatnya kepalanya dipotong. Tapi sebelum itu, Yesus berkata, katakan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ya. Dan dia ulangi lagi kepada orang miskin tertindas diberitakan kabar baik. Mari saudara dan saya, kita siap menjadi representative of God's kingdom, of Christ's kingdom di dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus. Minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Kita akan dapatkan kingdom power and kingdom authority. Tuhan kiranya memberkati kita, memperlengkapi kita, dan membaptis kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan Allah, kembali kita pada ibadah online pagi hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya juga badai COVID ini akan segera berlalu dan kita akan segera bertemu kembali. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita sama-sama sembah Tuhan, kita mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
Aduh, Nolia masih marah nggak ya kemarin bajunya aku rusakin? Aku bikin apa ya supaya Nolia seneng lagi ya? Aha! Kurang sentuhan akhir. Kentang goreng ala Binani. Non Lia, nih Bibi bikinin kentang goreng kesukaan Non Lia. Wah, makasih, Bi. Bi, ngapain duduk situ? Sini aja sebelah Lia. Nani Kore? Enggak Non, baju Bibi kotor dari dapur. Bibi nggak layak duduk di sofa sama Non. Bibi duduk di bawah sini aja ya, emang tempatnya di sini. Apaan sih, Bi? Ya udah, kalau gitu Lia aja yang turun. Coto mate, jangan Non. Nanti Non bajunya kotor loh duduk di bawah sini. Non nggak pantas duduk di bawah sini sama Bibi. Bi, papaku pernah bilang kita itu harus rendah hati dan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus saja merendahkan dirinya dengan cara turun ke dunia, taat sampai mati di kayu salib, lalu bangkit lagi supaya kita manusia bisa mengenal Allah dan diselamatkan. Wah, Tuhan Yesus itu baik sekali ya Non. Nih Bi, kentangnya. Boleh Non, Boleh? makasih ya Non. Boleh satu lagi Non? Boleh? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman, mendengar firman, merenungkan firman Bapak Ibu ya. Kali ini firman Tuhan bertemakan train atau melatih Bapak Ibu. Tentunya apa yang dilatih ya? Sebagai orang percaya, ya tentu adalah iman kita. Apakah sampai sejauh ini iman kita suatu punya kualitas yang baik atau tidak? Nah, itu perlu dilatih Bapak Ibu. Ya. Karena iman kita akan menentukan kualitas mental kita, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dialami oleh Bapak Ibu semua ketika imannya itu dilatih, ya. Bagaimana sih sebenarnya cara melatih iman seperti itu kan? Ya, mari kita lihat dulu ayat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di 2 Samuel 22 ayat 35. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Bapak Ibu, satu ayat ini adalah sekian dari ucapan syukurnya Daud. Ucapan syukurnya Daud dari cengkraman musuh, ataupun oleh cengkraman Saul mertuanya sendiri, Bapak Ibu. Karena kita melihat bahwa Daud bukanlah seorang pribadi yang selalu menikmati kenyamanan, ya, menikmati sesuatu yang enak. Tetapi Daud adalah seorang pribadi yang selalu saja dihadapi dengan yang namanya masalah, ya. Bahkan batinnya itu pun
teraniaya, Bapak Ibu. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Daud mengucap syukur karena Daud bisa melewatinya dengan baik. Dan bahkan Daud selalu dilindungi oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kan kita juga bisa melihat kenapa kok Daud selalu dilindungi, kenapa Daud selalu disertai oleh Tuhan. Karena memang dia layak dan pantas untuk disertai oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, iman rohaninya itu sudah terbukti dengan baik. Karena apa? Dia sudah latih dari sekian lama. Ya, ketika dia masih kecil sampai dia dewasa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, penderitaan ataupun aniaya yang dialami oleh Daud, dia bisa hadapi dengan baik. Ya, dia benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Dia benar-benar disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kita melihat ya sedikit cerita daripada kehidupan Daud, dan di situ imannya dia itu juga benar-benar sedang dilatih oleh Tuhan, dan Daud tidak bersungut-sungut, Bapak Ibu. Ketika Daud itu masih kecil, Daud diberi kepercayaan untuk mengembalakan domba. Itu pun tidak banyak. Alkitab mengatakan hanya 2-3 ekor domba. Ya. Ketika Daud diberikan tanggung jawab itu, dia lakukan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Dia tidak mengeluh, ya. Dia tidak mengembalikan dombanya kepada orang tuanya, Isai, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia diberi tanggung jawab itu, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bersungut-sungut, Bapak Ibu. Padahal ketika dia mengembalakan domba, dia punya satu resiko yang besar. Karena itu ada di padang belantara, pasti akan berhadapan dengan binatang-binatang buas. Tapi Daud bisa menghadapinya. Ya. Jadi dari situ sudah kelihatan bahwa Daud sudah teruji. Ya. Dia menerima keberadaan tersebut, Bapak Ibu. Ya. Ketika seseorang itu menerima, dilatih oleh Tuhan ya untuk bersabar, itu Tuhan sangat senang, Bapak Ibu. Tuhan sangat bangga dan Tuhan perhitungkan itu, Bapak Ibu. Ketika hal yang ini sudah lolos, maka Daud pun diuji lagi, Bapak Ibu. Dia pernah menjadi kepercayaan, ya, menjadi seorang kepercayaannya Saul, Bapak Ibu. Dia selalu membawa senjatanya Saul ketika Saul berperang. Ya. Dia tidak sombong, dia rendah hati, Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam diri Daud. Meskipun waktu itu dia hanya sebagai ya, orang yang membawa senjata, tetapi dia tidak bersungut-sungut, Bapak Ibu. Dia menerima keberadaan itu. Padahal, saya katakan sekali lagi, bahwa roh Tuhan selalu menyertai Daud. Apapun yang Daud waktu itu lakukan, pasti berhasil. Seandainya dia langsung berhadapan dengan musuh-musuh itu pun akan dikalahkan, Bapak Ibu. Tapi ketika dia masih menjadi orang kepercayaannya Saul, dia tidak lakukan itu. Karena belum ada komando dengan Tuhan. Ini suatu bentuk latihannya Daud, ya. Dia selalu bersabar dan tidak bertindak ceroboh. Ya. Nah, sesuatu masa ketika dia berhadapan dengan Goliat, banyak orang-orang Israel yang gemetar melawan Goliat. Tetapi Daud berani maju melawan Goliat. Dan Daud pun bisa mengalahkan Goliat dengan mudah, Bapak Ibu. Itu karena Daud selalu disertai oleh Tuhan. Dia hidupnya itu sudah dilatih, ataupun dia sudah melatih hidupnya dengan baik. Melatih imannya dengan baik, dengan ketaatan, ya, dengan tanggung jawab. Dan tentunya Daud adalah orang yang suka berdoa. Dia selalu bermazmur.
selalu memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya terkadang juga seperti yang dialami oleh Daud. Ada saja Bapak Ibu. Kita sudah lepas dari masalah satu, ada juga masalah berikutnya. Dulu sebelum pandemi, bangsa kita banyak juga mengalami masalah. Masalah baru yaitu corona. Sudah mulai new normal, kembali lagi. Banyak sekali yang kena seperti itu kan Bapak Ibu. Banyak lagi yang terjangkit. Dan sekarang pun banyak berita bahwa virus ini juga sudah mulai bermutasi Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hal ini kita perlu melihat sebenarnya di sini Tuhan sedang melatih, Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah kita masih mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, terhadap penyertaan Tuhan, atau kita lari dari kenyataan ini Bapak Ibu. Dulu banyak beberapa orang ketika awal-awal terjadi masa pandemi, sepertinya orang itu ingin kembali ke tempat asal mereka, ya. Misalnya mereka kembali ke desa, ya, tidak mau aktivitas di kota karena merasa di situ wabah coronanya semakin pesat, ya Bapak Ibu. Banyak orang sekali yang takut menghadapi hal seperti ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita bisa melewatinya dengan baik. Ya. Nah, di situ Allah sedang melatih kita. Ya. Dan kalau pemerintah Bapak Ibu memberikan satu anjuran, memberikan satu aturan, ya taatilah Bapak Ibu. Karena itu juga menjadi satu bentuk latihan buat hidup kita. Kalau kita melanggar atau menghindar, ya, nah itu sama saja seorang yang ceroboh. Seandainya melanggar aturan protokol ataupun lain sebagainya, itu ceroboh. Seandainya tidak tertular pun ceroboh, karena dia tidak mengikuti setiap aturan yang baik. Aturan yang ada di dunia ini pun dia tidak lakukan, apalagi aturan-aturan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya kita sedang dilatih oleh Tuhan. Apa yang dilatih Bapak Ibu? Iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada seorang atlet, ya, atlet ini untuk bisa meraih kesuksesan, pasti banyak melalui yang namanya tahapan ataupun proses supaya dia sampai pada kemenangan. Tentu latihannya itu berat, Bapak Ibu. Misalnya kalau atlet seorang pelari, dia harus berlari selama 1 hari itu berapa jam. Lari dalam kondisi mungkin dalam cuaca yang panas, seperti itu. Dan bisa juga menghindari makanan-makanan yang memang tidak baik untuk dikonsumsi. Karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas fisiknya dia. Itu latihan-latihan Bapak Ibu. Dan itu harus diikuti. Ya. Kalau tidak diikuti, tidak mungkin dia akan menjadi pemenang. Ya kita lihat saja Bapak Ibu. Misalnya ada satu klub, ya, klub bola seperti itu aja. Dan di situ ada pelatih. Ya. Pelatih inilah yang senantiasa melatih para pemainnya supaya mereka menjadi satu pemain yang handal, menjadi pemain yang berkualitas. Tapi kita bisa lihat, tergantung orang yang mau dilatih, dia mau atau tidak Bapak Ibu. Dan kita lihat prosesnya kan juga panjang. Dari ke hari dia harus memasuki sesi latihan. Dari hari dia harus mengikuti setiap proses latihan yang ada. Begitu di pertandingan, di situ kualitasnya sudah teruji Bapak Ibu. Demikian kita Bapak Ibu.
sebagai orang percaya. Kita akan dilihat dari kualitas iman kita. Tapi iman kita berkualitas atau tidak, itu kalau kita latih dengan baik. Maksud saya adalah, untuk kita punya suatu iman yang berkualitas, kita harus bisa mengikuti latihan dengan baik. Ya? Kita harus menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang tahan uji, ya, menjadi pribadi yang setia. Karena apa? Itu sudah dilakukan oleh Daud. Dan itu sudah dilakukan oleh kehidupan orang percaya, para pendahulu kita, Bapak Ibu. Mereka bukan orang yang nyaman. Mereka bukan orang yang mengalami kenikmatan. Tetapi mereka selalu dihadapi dengan satu masalah, suatu aniaya, penderitaan. Tapi justru itulah yang mengantarkan mereka, yang menunjukkan kualitas iman mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa masalah itu terkadang bertubi-tubi. Belum selesai masalah yang pertama, muncul lagi. Tapi nggak apa-apa, hadapi saja. Masalah itu sebagai latihan kita untuk menunjukkan kualitas iman kita. Di dalam menghadapi masalah, percayalah bahwa Tuhan itu akan menyertai kau. Bahwa Tuhan itu akan memberkati. Tapi yang harus kita tahu bahwa kita sadar atau tidak, atau kita tahu atau tidak, bahwa kita itu sebenarnya sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadi umat yang baik, yang berkenan. Karena menjadi umat yang baik, yang berkenan itu tidak begitu saja, tidak secara otomatis, Bapak Ibu. Tapi perlu latihan-latihan. Nah, Bapak Ibu perlu menyimak dan melihat dari peristiwa yang terjadi dari kehidupan dari hari ke sehari, Bapak Ibu. Sebenarnya kita sedang dilatih di situ. Kalau kita mau taat, kita mau tahan uji, dan kita mau setia, berarti iman kita teruji. Nah, masalahnya kita mau dites, mau dilatih oleh Tuhan atau tidak, Bapak Ibu. Bersyukurlah bagi anak-anak, ya, ataupun Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil yang sekarang sudah dewasa dan mereka taat setia kepada Tuhan. Dari kecil mereka bertumbuh di sekolah minggu. Remaja mereka tetap di gereja. Sampai pemuda mereka punya komunitas di gereja. Itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah dilatih dengan baik, Bapak Ibu. Dan ketika sekolah minggu, pasti anak ini punya pergumulan. Ya, di mana pagi-pagi dia masih ngantuk, tertidur pulas, tapi diajak oleh orang tuanya. Itu sebagai bentuk latihan, Bapak Ibu, untuk menunjukkan kualitas imannya ketika dewasa nanti. Ya. Sekolah minggu setia, ya kan? Remaja tetap taat setia kepada ibadah, tetap taat setia kepada Tuhan, rajin beribadah. Ini Bapak Ibu, sudah terbukti kualitasnya. Kelak dewasa, anak tersebut imannya tidak akan goyah. Imannya akan berkualitas. Karena apa? Dia sudah dilatih dari kecil, Bapak Ibu. Dan ini tidak dialami oleh seorang anak kecil yang bertumbuh sampai dewasa. Tetapi setiap kita, orang-orang dewasa, apakah kita sudah melatih iman kita dengan baik? Apakah kita peka terhadap setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kita alami, bahwa sebenarnya di situ Tuhan sedang melatih iman kita, ya, sedang melatih kepercayaan kita kepada Tuhan? Nah, kalau tidak, mari Bapak Ibu, kita segera berbalik. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa masalah ini menimpa dalam hidup saya? Ada apa ya Tuhan? Jika Bapak Ibu peka itu sebagai bentuk latihan dari Tuhan, jalanilah saja. Pasti Tuhan akan menyertai. Tuhan pasti berikan kekuatan. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi daripada kekuatan manusia, Bapak Ibu. Jadi semua manusia itu mengalami pencobaan, mengalami ujian, dan mereka bisa melewatinya. Ada latihan-latihan
kehidupan yang mereka hadapi dan mereka lolos. Kalau mereka bisa selesaikan, apalagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Kita harus berani masuk kepada sesi latihan, ya, latihan iman, di mana dari hari ke hari di situ kita dilatih oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus tahu, kita harus peka, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu lihat bahwa Daud bisa menjadi orang yang berhasil, menjadi seorang yang sukses, karena dia dari kecil itu benar-benar mengikuti tahapan demi tahapan, step by step. Dia tidak pernah memotong, ya, rantai hidupnya dia di dalam Tuhan, rantai kehidupan atau rantai proses kehidupan, Bapak Ibu. Tapi dia mau jalani dengan baik, sehingga pada akhirnya Daud layak untuk menjadi seorang raja bagi Israel, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita sebagai orang percaya, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua. Mari kita latih iman kita dengan ketaatan, ya, dengan satu perjuangan, supaya kita bisa melewatinya dengan baik. Karena kehidupan orang percaya itu harus punya ketaatan dan harus punya daya juang, Bapak Ibu. Masalah apa yang Bapak Ibu dialami sekarang ini? Jangan khawatir. Itu sebagai bentuk latihan iman. Toh, Tuhan pun tetap menyertai. Tuhan pun melindungi. Karena pada akhirnya, kita mau menjadi satu bejana yang indah. Menjadi satu bejana yang berkenan. Ya, kalau kita sudah pernah melewati yang namanya proses ujian hidup, Bapak Ibu. Demikian juga kalau kita lihat siswa yang belajar di SD, SMP, SMA, ya, ada di mana mereka harus mengikuti setiap ujian. Dan soal-soal itu adalah soal-soal yang ataupun materi yang pernah dia dapatkan setelah itu diuji. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Ya. Materinya adalah proses kehidupan, masalah-masalah yang kita hadapi. Setelah itu kita diuji. Kita mau taat, kita mau setia kepada Tuhan atau tidak. Ya. Terkadang saya lihat banyak orang telah mengundurkan diri dari iman kepercayaan kepada Tuhan karena dia memilih dunia, Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan, Bapak Ibu, kita sedang dilatih, kita sedang diproses, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita jangan undur diri, Bapak Ibu. Selangkah demi selangkah kita mau maju. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melewatinya dengan baik, Bapak Ibu. Namun yang terpenting adalah respon kita mau dilatih oleh Tuhan atau tidak. Kalau kita mau, berarti kita tidak bersungut-sungut. Kita maju saja. Ada penderitaan, ya, ada kesulitan-kesulitan, maju saja. Bersama dengan Tuhan. Merendahkan diri di kaki Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita bertanya, apa yang terjadi di balik setiap masalah yang kita hadapi. Nah, sesungguhnya di situ ada latihan, ada proses yang sedang berjalan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sedang memasuki tahapan ini. Memasuki proses di mana iman Bapak Ibu sedang dilatih dengan baik. Tetaplah berjuang. Tetaplah berjuang bersama Tuhan. Jadikanlah kesulitan masalah itu sebagai suplemen, sebagai kekuatan dalam hidup kita. Jangan itu dijadikan satu masalah yang besar yang mengakibatkan iman kita menjadi runtuh ataupun menjadi rapuh. Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat berjuang. Selamat melatih iman dengan baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Sungguh kita semakin hari semakin merasakan kasih setia Tuhan, berkat Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sebagai rasa ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan yang asalnya dari Tuhan juga. Saya dasari pemberian kita hari ini
dengan satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Sungguh kami merasakan kasih setia Tuhan atas segala kehidupan kami yang kami rasakan hari demi hari. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa semua berkat, semua pemeliharaan kesehatan yang kami terima selama ini adalah karena kasih karunia-Mu saja. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mau memberi persembahan yang terbaik sebagai salah satu ungkapan terima kasih kami kepada Engkau yang telah memberi yang terbaik buat kami. Untuk itu Bapa di surga, kiranya Tuhan, Engkau yang menguduskan persembahan kami, Engkau yang memberkati sehingga persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum, boleh berguna untuk kerebahan kerajaan-Mu dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Tuhan, kiranya Engkau yang memberi yang terbaik, Engkau yang tambahkan hikmat-Nya, sehingga boleh menjadi alat kelebaran kerajaan-Mu, boleh menjadi alat untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap orang yang mengelola untuk keuangan ini Tuhan, sehingga apa yang telah diperoleh, apa yang telah dikumpulkan boleh dipergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu makin dipermuliakan, nama-Mu makin diagungkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang telah memberi dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membalaskan berlipat kali ganda, sehingga kami boleh semakin hari makin merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami semuanya. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, Bapak menyalurkan persembahan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini, dan kami percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Shalom. Aku terbiasa dengan semua ini. Terbiasa dikecewakan, terbiasa dengan janji palsu dan mimpi buruk. Aku terbiasa merasa jelek, diberitahu kalau aku tidak benar-benar dicintai, atau aku harus memperbaiki diri. Dijanjikan kalau aku akan ditunggu, tapi kemudian ditinggal demi orang lain. Aku gak ngerti, hatiku berdebar dan aku gemetar. Tapi aku tidak akan membiarkan mata sinis mereka menganggap aku menyedihkan. Aku gak akan peduli. Aku bisa aja mati rasa dan juga mabuk, untuk seenggaknya memahami apa itu cinta. Sakit, kulitku terbakar, aku kotor, tapi aku terbiasa dengan ini. Aku sudah terbiasa. Kekasihku, aku memperhatikanmu, tapi kamu tidak menyadarinya. Dengarkan ketika aku membisikkan sebuah kebenaran. Aku di sini bukan untuk melukaimu. Kamu benar-benar cantik, sayangku. Datanglah, aku akan memberikan kelegaan padamu. Aku akan membuang nama pria yang kamu kejar
maka kamu dapat melupakan mereka. Ingatlah aku mencintaimu sebelum dunia dijadikan. Aku mengenalmu, aku memegang hatimu dan membersihkanmu. Aku akan menghilangkan rasa bersalahmu untuk mengembalikanmu menjadi milikku, karena aku mencintaimu. Jadi pegang kata-kataku, dalam pertobatan dan iman di atas kayu salib, aku mati menggantikanmu untuk mengampuni dosa-dosa yang kamu buat. Aku menghapus setiap tetes air matamu dan melakukan yang baik untukmu. Ini adalah janji yang tidak akan aku ingkari. Aku akan membuat segalanya baru. Kamu benar-benar cantik, sayangku. Datanglah. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Shalom, warga kerajaan Allah. Welcome to the kingdom. Rock di Palem, Depok. Kita bersyukur kita telah beribadah online di pagi hari ini dilayani oleh Saudara Sandri. Terima kasih buat Sandri yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Firman yang luar biasa hari ini. Bersyukur untuk anugerah Tuhan kita sampai hari ini, sampai minggu yang kedua di bulan Mei ini. Tetap dalam pengharapan bersama dengan Yesus Sang Raja itu. Kerajaannya datanglah, turun atas rumah tangga kita. Nah, saudara jangan beranjak dulu dari tempat duduk saudara sebelum terima berkat Tuhan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Mulyono, STH. Ya, dengar firman Tuhan, alami kasih dan karunia Tuhan yang luar biasa, tetap masih dalam ibadah online. Sabar. Sebelum kita ibadah onsite, sabar saudara ya, saya percaya ada waktunya tersendiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa pagi ini, terima berkat Tuhan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih hamba berdoa hari ini bersama dengan warga kerajaan Allah di mana berada, khususnya Rock di Palem, Depok. Diberkati mereka dalam anugerah Tuhan, di mana mereka berada. Hari ini melimpah ruah atas mereka, terutama yang ikut ibadah. Baik Rock di Palem Depok maupun semua yang bisa menangkap akan ibadah kami secara online pada pagi hari ini. Bersyukur anugerah-Mu dahsyat, anugerah-Mu luar biasa. Berdoa untuk bagi bangsa Indonesia diberkati. Presiden, wakil, para menteri, juga pemimpin provinsi, pemimpin daerah, semua di seluruh Indonesia dalam anugerah Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan berkati pemimpin kami, beri hikmat untuk mengatasi situasi-situasi yang ada. Terlebih adalah situasi pandemi COVID-19. Kami berdoa, Tuhan Yesus, ini hanya musiman. Engkau sedang menguji kami, gereja-gerejamu, terutama itu. Supaya kami kuat di dalam Kristus. Ketika kami lemah, kami menjadi kuat. Ketika ada penyerahan yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Juga pemimpin Rock International Ministry, Pak Arifin keluarga, Pak Frankis keluarga, Pak Daniel Yanuar keluarga, bahkan Pak Roni Daud sekeluarga, diberkati mereka untuk memimpin Rock International Ministry, menjangkau jiwa-jiwa. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Berkati Rock di Palem Depok, jemaat diberkati mereka dalam anugerah Tuhan. Makan dan minum dan semua kami perlukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hari ini yang sudah ikut ibadah. Yang bahkan yang memberi persembahan apapun, bahkan persembahan persepuluhan, juga Tuhan memberkati sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih. Kami berdoa, biar Tuhan lindungi kami, jauhkan dari yang jahat, mara bahaya, kecelakaan, maut, juga penularan COVID-19, virus COVID-19, jauhkan daripada hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus.
Warga kerajaan Allah, kekasih-kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Ya, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati adonanmu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati seluruh seisi rumahmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil mulai hari ini dan selama-lamanya. Turunlah atas warga kerajaan Allah pada pagi hari ini berkat yang berlimpah-limpah yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. God bless you. Tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan